Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin bereksperimen membuat plastisin. Perkenalkan, nama saya Alfa Habib Atamami. Nama saya Eni Nurdiansyah. Nama saya Muhammad Guntur Lukman Putra. Nama saya Muhammad Anwar Bakausar. Nama saya Aulia Putri Maulida. Nama saya Safira Nurhidayah. Yuk. Kali ini teman saya akan menjelaskan latar belakang dari plastisin. Latar belakang, zaman dahulu kala, anak-anak senang sekali bermain dengan tanah liat. Dengan tanah liat itu mereka bisa berkreasi membentuknya menjadi berbagai macam benda. Dan yang paling sering biasanya dibuat menyerupai asbak. Setelah dibentuk seringkali kemudian dikeringkan, dilanjutkan dengan pengecatan. Bermain dengan menggunakan tanah liat merupakan mainan yang murah dan menyenangkan. Murah karena bahannya mudah didapat jika rumah lingkungan berdesaan, dan sangat menyenangkan karena bisa bermain sambil kotor. Tapi bukan hanya tanah liat yang bagus dan mudah untuk dipakai mainan seperti itu. Tanah liat harus pas kadar airnya, tidak terdapat kandungan kerikil dan lain-lain. Di daerah perkotaan akan sangat jarang menjumpai tanah liat yang bagus. Kekurangan lainnya adalah warna tanah liat yang berwarna coklat saja. Akan lebih bagus jika warna tanah liat bisa menjadi berwarna biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Tentu saja menjadi lebih seru. Dan para pemikir melihat hal ini. Kemudian dibuatlah suatu bahan yang bersifat seperti tanah liat dan berwarna-warni. Kita biasa menyebutnya dengan malam atau lilin. Dan teman saya akan menjelaskan kajian teori. Kajian teori. Lilin mainan atau bisa juga dikenal dengan lilin malam merupakan mainan yang sangat baik untuk merangsang berbagai aspek tumbuh kembang anak. Di antaranya merangsang perkembangan motorik kasar dan halus, kreativitas, daya imajinasi, aspek ruang, melatih daya konsentrasi, bermain peran, dan masih banyak lagi. Serunya lagi, lilin mainan dapat digabungkan dengan jenis mainan lainnya yang cocok untuk anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki dapat memainkannya bersama mainan alat transportasinya. Anak perempuan dapat memainkannya bersama masa-masakan. Lilin mainan pun dapat dimainkan oleh anak dengan rentang usia yang bervariasi. Sejarah penemuannya dimulai pada tahun 1880 di Jerman oleh Franz Karbon, dinamakan plastisin. Kemudian di tahun 1892 Claude Covan menghasilkan plastelin. Di tahun 1897 plastisin ditemukan oleh William Hargus di Inggris. Kemudian ada beberapa nama lain, namun dasarnya bendanya mirip, yaitu lilin mainan, dan merupakan oil based clay alias tanah liat berbasis minyak, terbuat dari oil, wax, dan clay mineral. Oleh itulah mengapa kalau kita bermain malam akan terasa minyaknya, walaupun tidak berbahaya untuk anak-anak, tetapi dapat saja kandungan minyaknya membuat anak tidak terlalu nyaman untuk bermain agak lama dengan malam. Generasi terbaru dari model mainan ini dinamakan Play-Doh, terbuat dari flour, water, salt, barik air, and mineral oil. Dari bahannya saja seperti bahan makanan. Tentunya jenis clay yang ini pasti sangat aman. Pertama kali ditemukan di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Dan tahukah Anda bahwa Play-Doh pertama kali bukan dipakai sebagai mainan, tetapi sebagai bahan untuk membersihkan wallpaper. Dan suatu saat di sebuah sekolah ketika membersihkan wallpaper dengan bahan-bahan ini, murid-murid memainkan Play-Doh ini seperti mereka memainkan tanah liat, membuat dan membentuknya. Akhirnya di pertengahan tahun 1950 dimulailah pemasaran Play-Doh sebagai mainan anak-anak. Satu lagi perbedaan antara plastisin dengan Play-Doh, yaitu harga Play-Doh lebih mahal dari plastisin karena cara pembuatannya pun lebih lama Play-Doh. Dan bahan inilah sekarang yang sangat digandrungi oleh anak-anak. Bahkan beberapa sekolah playgroup TK bahkan SD disediakan Play-Doh oleh sekolah sebagai upaya memancing kreativitas muridnya. Namun demikian, kita harus hati-hati jika membeli lilin mainan yang dijual di pasaran, karena bahan pembuatannya tidak jelas keamanannya untuk kesehatan kita. Masih banyak produsen mainan yang belum memperhatikan segi keamanan atau kesehatan. Kalaupun ada lilin mainan yang berlabel aman, biasanya dijual dengan cukup mahal. Nah, jika demikian, mengapa Anda tidak membuat sendiri lilin mainan untuk kesenangan Anda? Mudah kok caranya. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak mahal, mudah didapatkan, dan yang penting aman untuk kesehatan. Alat dan bahan, baskom, garam, mangkok plastik, dan minyak. Air.
Valen. Ayo. Dan ini adalah proses pembuatan plastisin. 1. Campurkan tepung terigu. Garam setengah. Terus minyak sedikit. Dua, siapkan air yang sudah dimasak, lalu dalam keadaan mendidih tambahkan pewarna makanan. Aduk pewarna dan air. Lalu masukkan ke dalam baskom yang berisi tepung terigu. Terus aduk. Aduk terus hingga tercampur dengan baik. Jika adonan masih terasa lengket di tangan, maka tambahkan lagi tepung terigu sedikit demi sedikit hingga ia tidak lengket lagi. Lalu masukkan plastisin yang sudah diberi warna ke dalam mangkuk plastik yang tertutup rapat agar tidak keras. Selesai. Dari hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan dalam pembuatan kerajinan lilin mainan ini lebih efektif dan efisien jika lilin mainan kita yang membuat tidak membeli lilin mainan yang sudah jadi di toko-toko, karena bisa menghemat biaya serta menghasilkan warna dan tekstur sesuai keinginan kita. Pembuatan kerajinan tangan ini bisa memperluas daya imajinasi kita sehingga dapat menghasilkan banyak barang kerajinan berupa pajangan dari lilin mainan yang cantik dan lucu. Selain tentunya dapat digunakan sebagai mainan bagi anak-anak. Berdasarkan data yang kami peroleh dari proses pengamatan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa 1. Lilin mainan yang dibuat sendiri lebih aman untuk kesehatan. Dan yang kedua, lilin mainan yang dibuat dengan sendiri lebih murah daripada membeli yang sudah jadi pasaran. Yang ketiga, dapat memperluas imajinasi dan pembuatan kerajinan. Mantap. Ayo. Hasil percobaan membuat plastisin berhasil. Kini plastisin dapat dimainkan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.